Bapak Kepala Sekolah, Wakil-Wakil Kepala Sekolah, teman-teman guru yang sudah boleh hadir saat ini. Diseminasi mengenai budaya positif sebagai bagian dari praktek aksi nyata pendidikan guru penggerak anak ke-9 akan saya mulai. Saya tidak perlu menggunakan nama karena saya sudah cukup terkenal di Indonesia ini. Nah, jadi budaya positif adalah merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ada 8 konsep daripada budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, kemudian yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini adalah konsep pembelajaran yang diterapkan di implementasi kurikulum Merdeka, sehingga para peserta didik bisa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini teman-teman ada profil pelajar Pancasila beserta dengan 6 dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, pasti akan ada yang terbayang di pikiran kita, akan ada yang terlintas dalam pikiran kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan teman-teman pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu semua berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, tetapi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu hukuman itu tidak digunakan sama sekali. Nah, makna daripada kata disiplin dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan sebuah ketidaknyamanan. Ya, memang pasti kalau disiplin ada banyak konsekuensi yang harus kita lakukan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu dari diri kita sendiri, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan sedemikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Ketika ada disiplin diri, berarti akan muncul motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memiliki motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri.
Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah martiku iku jalwaya noramu lepasi pangre ngi uga kuasa aman dilipiaka, yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cara buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu datang dari diri sendiri sama dengan disiplin. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan dan Dian Boston yang menerbitkan bukunya pada 2001 berjudul Restructuring School Discipline. Dian Boston menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid, atau juga bisa diartikan pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam hal ini Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihnya hak atau kewajiban dari seseorang yang memegang kekuasaan atau pimpinan pada dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Tentu kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi kita harus menciptakan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Tentunya dasarnya adalah kita sebagai guru juga harus memiliki disiplin dalam diri kita terlebih dahulu. Nah, seperti yang disampaikan tadi, jadi makna disiplin positif ini dikemukakan oleh dua. Pertama Bapak Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua adalah Dian Boston, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Itu yang dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal, yang berarti nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai ini yang menjadi paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Sementara itu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti hal yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Boston pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun,
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan kuliah yang diinginkan. Nah, dari makna ini bisa terlihat dengan jelas bahwa dua pakar dari luar negeri, dua pakar pendidikan ternyata mengutip istilah atau makna disiplin positif yang sudah dikemukakan bertahun-tahun sebelumnya oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang diambil dari elemen proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, kemudian yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kita percaya sudah kita lakukan ketika kita melakukan proyek kelima, yaitu perkemahan yang baru-baru, perkemahan pramuka yang baru-baru kita laksanakan. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini juga dikutip dari buku Diana Gosen. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, teman-teman, untuk materi ini akan saya sharing dalam grup WhatsApp. Jadi materi ini merupakan materi komunitas belajar SMA Universitas Sonten yang nantinya akan kita tuangkan dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini pada murid-murid kita. Ini menjadi bahan kita untuk berefleksi setiap hari, setiap kita masuk kelas, setiap kita mengajar. Karena kita di SMA pasti kita memiliki beragam masalah yang kita hadapi. Masalah dari guru mata pelajaran A beda dengan masalah yang dihadapi oleh guru mata pelajaran yang B. Kemudian yang berikutnya keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa tidak disebut dengan peraturan kelas saja? Nah, ini ada ilustrasi sebuah pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan ini akan menekankan pada keyakinan seseorang, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Nah, murid-murid ini pun akan demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dari
peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia dari peraturan tersebut. Nah, menurut Diana Moser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita sebelum mengajar pada tahun ajaran yang baru, tentunya kita guru kelas maupun wali kelas harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi kita mempersilakan murid-murid untuk bercakap pendapat tentang peraturan yang baru disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian kita perlu mencatat semua masukan daripada murid-murid. Kemudian kita menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, setelah itu kita harus mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya ini, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian kita harus meninjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Setelah itu, tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, setelah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilengkapkan di dinding kelas di tempat yang sudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Jadi salah satu contoh adalah setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Atau misalnya kita membuat kalimat negatifnya jangan terlambat datang ke sekolah, tapi kalimat positifnya datang tepat waktu di sekolah 15 menit sebelum apel. Seperti itu contoh yang harus kita lakukan. Kemudian ada hukuman, sanksi, dan restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Nah, hukuman di sini bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Anak didik kita, murid, tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dengan hukuman ini. Jadi, hukuman ini cuma bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima hukuman tersebut. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah dibicarakan bertepatan dengan pembentukan keyakinan kelas, sehingga murid sudah menyadari kalau mereka melanggar peraturan atau mereka melanggar keyakinan kelas pasti akan ada konsekuensi atau sanksi yang akan mereka terima. Selanjutnya ada kebutuhan dasar dan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keempat kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu pertama guru sebagai penghukum, kemudian yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga guru merupakan seorang teman,
kemudian guru merupakan pemantau, kemudian guru sebagai seorang manajer. Nah di sini dalam 5 posisi kontrol guru, masing-masing kita dapat melihat di manakah posisi kita sebagai guru. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, memantau, atau sebagai seorang manajer. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih pada posisi kontrol yang paling terakhir, yaitu sebagai seorang manajer. Nah, ini adalah tabel motivasi. Jadi pengaruh kontrol negatif dan pengaruh kontrol positif serta kontrol diri. Kalau guru seorang penghukum, maka dia biasa menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau guru itu merupakan seorang yang membuat merasa bersalah, maka dia biasa berceramah, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Sementara positifnya adalah guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan kontrol dirinya guru sebagai seorang manajer. Kemudian yang paling terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah hal yang paling menarik yang perlu dipelajari dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, di segitiga restitusi itu ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, saya berikan suatu contoh singkat. Misalnya siswa praula menempuh sering terlambat datang ke sekolah. Nah, pada segitiga restitusi, yang paling pertama kita panggil dulu ya, kita pengen menghadap siswa praula, menghadap guru, kemudian kita gali informasi. Karena di sini menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kita akan menstabilkan identitas terhadap siswa praula. Praula, kenapa Anda sering terlambat? Kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Dan kita juga harus menyatakan bahwa praula bukan hanya kamu yang sering terlambat. Ada teman kamu bernama Kristi yang sering terlambat juga. Kemudian dengan validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan, tentu kamu mempunyai alasan mengapa sering terlambat. Kemudian yang terakhir, bagian menanyakan keyakinan kelas, menyatakan keyakinan, pasti kita akan menyampaikan kepada siswa tersebut pertanyaan seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Misalnya datang di sekolah tepat waktu. Otomatis karena mereka terlambat, mereka sudah melanggar keyakinan kelas datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian setelah itu kita harus bertanya, apakah kamu ingin berubah? Kamu ingin menjadi seperti apa? Apakah akan sering terlambat terus? Atau kamu ingin sukses? Tentu kita harus merangsang siswa tersebut sehingga mereka sadar akan kesalahannya sendiri. Bukan karena didesak oleh guru, didesak oleh kita sebagai tenaga pendidik agar mereka sadar akan kesalahannya. Oleh karena itu, segitiga restitusi ini menurut saya sangat cocok kita terapkan di dalam lingkungan sekolah menengah atas atau sekolah kita. Ini teorinya, nanti saya sharing dalam bentuk WhatsApp. Jadi di sini menstabilkan identitas itu berbuat salah tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna dan lain sebagainya. Kemudian kalau divalidasi yang tindakan yang salah itu seperti yang saya sampaikan tadi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Misalnya kalau sering terlambat, pasti kita bilang pasti kamu bisa bangun pagi. Kemudian yang terakhir yang keyakinan ya. Di sini kita harus membangun kepercayaan terhadap siswa.
seperti pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi pada slide sebelumnya. Oke, sampai di sini diseminasi mengenai budaya positif dari kami calon guru penggerak anak 9 dari SMA Negeri 1 Sonder. Tentunya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan teman-teman guru yang sudah boleh menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti diseminasi mengenai budaya positif yang kalau dari kami ini adalah bagian daripada modul pembelajaran 1.4. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat siang.